Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik, pada video kali ini kita akan belajar kembali materi IPAS kelas 4 atau fase B tentang mengubah bentuk energi. Topik B, energi yang tersimpan. Silahkan adik-adik simak videonya dengan baik ya. Energi yang tersimpan. Di sini ada pertanyaan esensial. Yang pertama, apa itu energi potensial? Yang kedua, apa saja yang termasuk energi potensial? Nah, pertanyaan ini akan dapat kita jawab nanti setelah kita pelajari materinya sama-sama. Kemudian di sini ada percakapan antara Mia dan temannya. Mia, kenapa kamu terlihat lemas? Iya, aku tadi tidak sarapan jadinya lemes. Pantas, aku tadi sarapan makanya energiku masih banyak. Nah, sebenarnya apa sih kaitan antara lemas dan tidak sarapan? Adik-adik, pada video sebelumnya kita sudah membahas apa itu energi. Dan sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis energi. Jadi, energi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada energi kinetik dan juga energi potensial. Energi kinetik itu dimiliki pada segala sesuatu yang bergerak. Kalau energi potensial adalah ketika energi disimpan dan bisa digunakan ketika dibutuhkan. Jadi adik-adik, semua benda bisa memiliki energi potensial jika berada pada posisi tertentu. Misalnya, jika telur disimpan di atas sendok yang dipegang, nah telur akan memiliki energi potensial karena ada kemungkinan telur itu jatuh. Namun, jika telur disimpan di wadah yang aman dalam kulkas misalnya, maka telur tidak akan memiliki energi potensial. Nah, energi potensial yang ini bisa disebut dengan energi potensial gravitasi. Mengapa? Karena benda jatuh disebabkan oleh gaya gravitasi. Besar energi gravitasi dipengaruhi oleh massa benda dan ketinggian. Jadi, semakin besar massa dan letak ketinggian benda, maka akan semakin besar energi potensial yang dimiliki benda tersebut. Hasilnya, energi kinetik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kemudian adik-adik, selain dipengaruhi oleh posisinya, energi potensial juga bisa dimiliki oleh benda-benda elastis atau yang memiliki gaya pegas. Contohnya, ketika anak panah ditarik busur, maka anak panah akan menyimpan energi potensial pegas. Energi pegas ini akan bertransformasi menjadi energi kinetik ketika busur panah dilepaskan. Kemudian, besar kecilnya energi potensial pegas dipengaruhi dengan seberapa jauh kita menarik benda elastis tersebut. Nah, selanjutnya, energi juga ada yang tersimpan dalam bentuk energi kimia loh. Pada energi kimia, terdapat potensi perubahan zat kimia yang tersimpan untuk berubah menjadi zat lain. Misalnya, pada makanan, tersimpan energi kimia yang berpotensi berubah menjadi energi gerak untuk tubuh makhluk hidup. Kemudian pada bensin tersimpan zat kimia yang bisa berubah menjadi energi panas dan berubah menjadi reaksi kimia. Kemudian tumbuhan yang menghasilkan energi kimia melalui reaksi fotosintesis dari cahaya matahari. Nah, selanjutnya kita kembali ke percakapan antara Mia dan temannya tadi. Kenapa sih kalau tidak makan jadi lemas? Jadi adik-adik, ketika kita makan, kita itu menyimpan energi kimia dalam tubuh. Ketika melakukan berbagai macam aktivitas, kita mengubah energi kimia pada tubuh. Jika energi pada tubuh kita sudah hampir habis, tubuh kita akan terasa lemas dan tidak memiliki tenaga untuk beraktivitas. Nah, hal itulah yang menyebabkan ketika kita tidak makan dan kita merasa lapar, maka tubuh kita akan menjadi lemas. Baik, selanjutnya, sumber energi yang ada di alam tersimpan dalam berbagai macam benda. Energi yang tersimpan pada suatu benda disebut sebagai energi potensial. Artinya, benda ini memiliki potensi atau kemampuan untuk menjadi sumber energi. Namun, tentu saja membutuhkan transformasi energi untuk memanfaatkannya. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan berikut. Silahkan adik-adik perhatikan di bukunya masing-masing.
Baik adik-adik, kita akan membahas hasil dari percobaan tadi. Yang pertama, energi apa yang tersimpan oleh batang lilin dan korek api? Ternyata batang lilin menyimpan energi kimia dalam bentuk potensial karena energi kimia tersimpan dalam lilin. Kemudian korek api juga menyimpan energi kimia dalam bentuk potensial dalam bahan bakarnya seperti sumbu dan lilin. Pertanyaan kedua, jika keduanya dalam keadaan mati, apakah kalian melihat energi dari benda ini? Jawabannya, saat keduanya dalam keadaan mati, energi potensial yang tersimpan tidak terlihat secara langsung. Energi ini perlu diubah menjadi bentuk energi yang lain, seperti energi panas dan cahaya untuk dapat teramati. Pertanyaan yang ketiga, energi apa yang terbentuk saat korek api dan lilin dinyalakan? Jawabannya, saat korek api dan lilin dinyalakan, energi kimia yang tersimpan dalam keduanya diubah menjadi energi panas dan cahaya. Energi panas yang dihasilkan menyebabkan lilin meleleh dan menghasilkan cahaya pada sumbunya. Kemudian pertanyaan yang keempat, transformasi energi apa yang terjadi pada kegiatan ini? Jadi transformasi energi yang terjadi adalah dari energi kimia atau tersimpan dalam lilin dan korek api menjadi energi panas dan cahaya saat korek api menyulut lilin. Nah, energi panas yang dihasilkan dari pembakaran lilin kemudian digunakan untuk melelehkan lilin dan menghasilkan cahaya pada sumbunya. Dengan melakukan percobaan ini, kita dapat memahami bagaimana energi potensial dalam bentuk energi kimia diubah menjadi energi panas dan cahaya saat lilin dinyalakan. Hal ini menunjukkan konsep transformasi energi yang penting. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat energi potensial yang tersimpan pada benda. Ada yang tersimpan dalam bentuk energi kimia dan juga benda elastis. Kemudian ada juga yang tersimpan karena benda di tempat yang tinggi. Kita bisa menyebutnya sebagai energi gravitasi. Ketika jatuh karena gravitasi, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Kemudian kita akan kembali melakukan percobaan tentang membuat pendulum sederhana. Silahkan adik-adik perhatikan di bukunya masing-masing. Oke, setelah melakukan percobaan tadi, sekarang mari kita bahas hasil dari percobaan tersebut. Pertanyaan pertama, apa bentuk energi potensial pada percobaan ini? Bentuknya yaitu energi gravitasi. Ini terkait dengan ketinggian bola yang digantung di atas tanah dan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada bola tersebut. Pertanyaan kedua, transformasi energi apa yang kalian lihat? Yaitu energi gravitasi atau potensial berubah menjadi energi gerak. Saat bola bergerak menuju bola lain yang diam, energi kinetiknya meningkat. Dan saat bola bertabrakan dengan bola yang lain, sebagian energi kinetiknya ditransfer ke bola yang lain dalam bentuk energi kinetik dan menyebabkan bola yang lain juga ikut bergerak. Pertanyaan ketiga, apa yang membuat bola menjadi bergerak? Yaitu gaya gravitasi dan tempat yang tinggi. Bola menjadi bergerak karena energi potensial gravitasi yang tersimpan dalam bola saat dilepaskan. Gaya gravitasi menarik bola ke bawah, mengubah energi potensial menjadi energi kinetik sehingga bola mulai bergerak. Kecepatan gerak bola dipengaruhi oleh tinggi dari mana bola dilepaskan. Semakin tinggi bola dilepaskan, semakin besar energi potensial gravitasinya. Dan karena itu, bola akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi saat bergerak ke arah bola yang diam. Pertanyaan terakhir, apa yang terjadi pada bola yang lain saat bertabrakan dengan bola yang bergerak? Jawabannya adalah ikut bergerak. Ketika bola yang bergerak bertabrakan dengan bola yang diam, sebagian energi kinetik dari bola yang bergerak akan ditransfer ke bola yang diam. Ini menyebabkan bola yang diam mulai bergerak. Dengan demikian, energi kinetik dari bola yang bergerak diubah menjadi energi kinetik dalam bola yang diam, sehingga keduanya bergerak setelah bertabrakan. Kemudian, semua bahan bakar fosil mengandung energi potensial kimia. Bahan bakar ini menyediakan energi yang kita pakai sehari-hari untuk memasak,
penerangan, pembangkit listrik, dan menjalankan kendaraan. Selanjutnya, air yang mengalir menuju air terjun juga memiliki energi potensial yang sangat besar. Energi potensial ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Listrik terbentuk melalui proses transformasi energi yang sangat panjang loh. Nah, silahkan adik-adik perhatikan alur pembangkit listrik yang menggunakan air dan batu bara sebagai sumber energinya. Apa yang sudah aku pelajari? Nah, berikut ini adalah jawaban untuk pertanyaan esensial yang tadi. Yang pertama, energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda. Yang kedua, energi yang termasuk dalam bentuk energi potensial adalah energi kimia, yaitu tersimpan dalam makanan, baterai, dan sebagainya. Kemudian energi panas yang tersimpan pada benda elastis seperti per. Selanjutnya, energi gravitasi, energi yang tersimpan pada benda di tempat tinggi dan bisa berubah menjadi energi gerak akibat gravitasi. Dan disebut juga dengan energi potensial kinetik, contohnya adalah air terjun. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan adik-adik paham dengan apa yang sudah disampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.